Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sore ini kita ketemu lagi dengan Kak Tari dan kita mau bersama belajar firman Tuhan. Anak-anak, hari ini Kak Tari mau ngajak kita semuanya untuk belajar tentang Tuhan pemilik kita, memilih kita untuk melayaninya. Tuhan pemilik kita, memilih kita untuk melayaninya. Anak-anak, Kak Tari punya suatu benda. Nih, iya. Ini mungkin ada beberapa anak-anak yang punya. Di sini sedang mati lampu dan Kak Tari bisa gunakan. Ini kepunyaan Kak Tari. Tapi Kak Tari bisa juga nggak pakai. Kalau misalnya mati lampu, Kak Tari mau pakai kertas aja deh. Untuk kipas-kipasnya bisa juga. Kira-kira berguna nggak barang yang Kak Tari udah beli ini, udah punya? Kipas angin elektronik ini dan Kak Tari simpan, tapi Kak Tari nggak mau pakai. Tapi yang Kak Tari pakai untuk kipas-kipas adalah kertas. Nah, anak-anak lebih suka dipakai Tuhan atau enggak sih? Ya, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu yang mempunyai kita, yang punya kita, milik kita loh untuk melayaninya. Kita mau belajar ya dari firman Tuhan di Bilangan pasal 3. Bilangan pasal 3, Kak Tari mau ajak anak-anak untuk kita perhatikan cerita firman Tuhan tentang suku Lewi yang dipilih untuk melayani. Suku Lewi yang dipilih untuk melayani. Anak-anak ingat, anaknya Bapak Yakub ada berapa? Ada 12, betul. Anak Bapak Yakub ada 12. Anak pertama Ruben, Simeon, Lewi. Ya, anak yang ketiga Ruben, Simeon, Lewi. Dan Lewi ini bersama dengan keturunannya, bersama dengan anak, cucu. Cucunya punya anak lagi disebut cicit. Cicit lagi punya anak disebut. Terus keturunan-keturunannya itu dipilih oleh Tuhan untuk melayani Allah. Saat itu, saat bangsa Israel sedang berada di padang gurun, mereka beribadah di kemah pertemuan atau disebut kemah suci. Kemah suci itu adalah kemah yang tidak digunakan untuk tidur, tapi kemah yang digunakan spesial untuk beribadah. Anak-anak, waktu itu pemimpin bangsa Israel bernama Bapak Musa. Ya, betul. Bapak Musa sedang dapat perintah nih dari Tuhan. Bapak Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa, kamu pilihlah, panggillah orang Lewi dan semua keturunannya untuk menghadap kepada Tuhan. Tuhan mau memakai mereka. Ya, Kak Tari mau bacakan dari Bilangan pasal 3. Bilangan pasal 3. Ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun. Nama anak-anak Harun ialah anak yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan. Ditahbiskan itu dipilih, diurapi, didoakan untuk memegang jabatan imam. Jabatan imam itu adalah pemimpin ibadah yang bertugas mempersembahkan korban, bertugas mendoakan umat Tuhan supaya dapat pengampunan. Itu adalah imam, ya. Imam. Anak-anak. Lalu Nadab dan Abihu itu meninggal di bait Allah karena dia nggak taat. Waktu itu Tuhan perintahkan kalau mau membakar korban persembahan nggak boleh pakai api sembarangan. Nggak boleh pakai api sesungguhnya yang sesuka hatinya. Sudah ditetapkan harus mengambil api dari ruang maha kudus. Tapi Nadab dan Abihu ini nggak taat. Lalu Tuhan menghukum mereka dan matilah mereka di kemah pertemuan. Nah ya, berarti anaknya Harun tinggal 2 ya. Tinggal Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman begini kepada Musa. Ayat 4. Ayat 5. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia
Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Dan dengan demikian mereka melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka punya tugas anak-anak. Apa ya tugasnya? Ayatnya yang ke-8. Mereka harus memelihara segala perabotan, peralatan yang ada di kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang-orang Lewi dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi dan anak-anaknya harus diserahkan supaya mereka didoakan, anaknya ditugaskan untuk memegang jabatan imam, sedangkan orang-orang awam enggak ya. Anaknya Harun harus untuk melakukan tugas imam. Anak-anak Harun ya, anak-anak Harun. Nah, terus Tuhan berfirman lagi, sesungguhnya aku akan mengambil orang Lewi, suku Lewi, dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung. Anak sulung itu apa? Anak yang terdahulu lahir. Misalnya Kara dan Arel, siapa yang sulung? Kara, oke. Misalnya seperti Cece Luisa dan Lovely, siapa yang sulung? Cece Luisa. Kalau Jesaya dan Jesslyn, siapa yang sulung? Jesaya, oke ya. Yang lahir pertama-tama itu disebut yang sulung ya anak-anak ya. Oke, seperti ada lagi itu contoh kakak Grace dan Samuel, kakak Grace yang sulung. Kakak Nodi dan abang Waris, kakak Nodi yang sulung. Ada lagi Iran dan Argia, Iran yang sulung ya. Tadi ya Grace sama Samuel sudah ya, Grace yang sulung ya. Oke, jadi Tuhan tuh panggillah orang Lewi untuk melayani Tuhan. Semuanya keturunan Lewi sebagai ganti anak sulung dari suku Israel yang lainnya. Anak-anak keturunannya Lewi ini ada 3. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok Gerson. Keturunan Gerson ya. Yang kedua adalah kelompok Kehat. Yang ketiga adalah kelompok Merari. Nggak terulang ya. Kelompok Gerson, ding 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 ding. Kelompok Kehat ya, kelompok Merari. Tuhan memilih orang-orang Lewi dan keturunannya untuk melayani Tuhan berdasarkan 3 kelompok ini nih. Kelompok yang pertama kelompok Gerson, yang kedua kelompok Kehat, yang ketiga kelompok Merari. Anak-anak, apa ya tugas mereka? Kenapa mereka yang dipilih Tuhan? Itu pilihannya Tuhan. Tuhan memilih keturunan Lewi untuk melayani Allah di bait sucinya. Yang pertama adalah kelompok Gerson. Kelompok Gerson tugasnya ngapain ya? Kelompok Gerson itu tugas mereka adalah yang harus dipelihara oleh keturunan Gerson dalam kemah pertemuan adalah kemah suci, kemah dengan tudungnya, tutupnya seperti atapnya itu anak-anak. Terus tirai, horden ya, tirai pintu kemah pertemuan. Ada lagi 4 layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci. Mesbah dan talinya termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan itu harus dikerjakan oleh keturunan Pak Gerson. Jadi kalau misalnya ada horden yang rusak, horden yang kotor, mereka harus mencuci. Karena tugas mereka itu adalah tirai atau horden kemah pertemuan. Kalau tudungnya, atapnya ada yang bocor, mereka keturunannya Gerson ini harus memperhatikan ini perlu ditambal atau ini perlu diganti yang baru. Ada lagi yaitu kemah pertemuan. Kalau kemah pertemuan itu kotor, maka keturunan Puak atau keturunan Bapak Gerson harus membersihkannya. Masing-masing dipanggil untuk melayani. Ini bagian-bagian keturunan Gerson. Berikutnya adalah keturunan Puak Kehat. Keturunan kelompok Kehat. Keturunan kelompok Kehat itu
Apa saja ya tugasnya? Mereka memelihara barang-barang kudus. Kalau keturunan Gerson memelihara kemah pertemuannya, termasuk kalau kemahnya termasuk dengan horden-hordennya ya, termasuk itu yang harus diurus. Terus atapnya tadi. Nah, kalau Puak Kehat itu adalah barang-barang kudus. Apa itu barang-barang kudus yang harus dijaga oleh Puak Kehat? Kaum Bani Kehat ini harus memelihara tabut. Tabut itu tempatnya bait Allah, apalagi meja. Meja tempatnya tabut Tuhan. Ada lagi meja, tabut, dan kandil. Kandil ini tempat tiang, tempat lilin itu ya anak-anak. Mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, termasuk tirai, jadi mejanya harus ditaplakin, ditutupin. Ini tugasnya kelompok Kehat yang harus bertanggung jawab dengan barang-barang kudus. Keturunan Gerson adalah menjaga kemah pertemuan dan perlengkapannya. Kelompok Kehat menjaga barang-barang kudusnya. Terus kelompok Merari yang terakhir, apa Kak tugasnya? Kelompok Merari ini ditugaskan untuk memelihara papan kemah suci, kayu lintang, tiang-tiang, alas perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Tiang-tiang pelataran keliling atas, ada patoknya, ada talinya, karena pada waktu itu bait Tuhan kan masih bentuk kemah ya anak-anak, bukan seperti rumah yang sekarang tempat ibadah kita yang berbentuk gereja. Jadi waktu itu masih bentuk kemah. Kalau Bani Gerson itu ngurusin kemah pertemuannya, kalau Bani Merari ini mengurusi tiang-tiangnya, patok-patoknya. Dari kemah supaya kepatoknya kuat harus ada talinya. Talinya ini bagian yang mengurus patok-patoknya, tali-talinya itu Bani Merari. Karena Bani Gerson hanya mengutus kemah pertemuannya, atapnya, dan tirai-tirainya. Nah anak-anak, dari 3 kelompok keturunan Bapak Harun, keturunan Imam Lewi, ada keturunan Gerson, Kehat, dan Merari, kita belajar bersama loh. Tuhan itu mempercayakan kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan itu mempercayakan kepada anak-anaknya tugas untuk melayani berbeda-beda. Gerson tugasnya dengan keturunannya ngurusi kemah pertemuan, yang ngurusin tiang-tiang, tali-tali siapa? Bani Merari. Bani Kehat urusannya meja, ngurus mesbah, harus bersih perlengkapan-perlengkapan ibadahnya. Nah anak-anak masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Kita kalau di Kids Worship ada tugas sendiri-sendiri kan ya. Ada pemimpin pujian, ada kayak Kak Tari yang tugas firman Tuhan. Karena Kak Tari, Kak Citra, Kak Dewa yang juga sudah belajar firman Tuhan. Jadi kita bertugas untuk mengajar anak-anak, memberitakan firman. Anak-anak ada yang tugas lagi? Ada yang bertugas berdoa sebelum firman, ada yang bertugas untuk memimpin doa persembahan, doa syukur. Masing-masing sudah diatur seperti Tuhan menetapkan Bani Lewi, keturunan Lewi dari Puak Gerson, Puak Kehat, Puak Merari untuk melayani dengan tugas beda-beda. Anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan Tuhan mau pakai kita untuk melayaninya. Dalam pelayanan di Kids Worship, dalam juga pelayanan di gereja. Anak-anak nanti sampai besar memberi diri untuk melayani Tuhan ya. Memberi diri melakukan tugas-tugas di bait Allah ya, di gereja. Ada yang bisa tamborin, tugasnya menari untuk puji-pujian, ada yang tugasnya menyanyi, ada yang tugasnya pimpin doa, ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta nanti, dia akan bertugas untuk berkhotbah. Anak-anak, panggilan apa yang Tuhan berikan untukmu? Ayo kita belajar mentaati panggilan Allah. Berikan dirimu melayani seperti Lewi yang dipilih Tuhan untuk melayani. Mari kita juga belajar taat kalau Tuhan pilih kita untuk melayani. Melayani Tuhan gak pakai malas-malas, tapi semangat.
semangat, sukacita. Oke, anak-anak, mari kita bersama-sama menjadi kids worship yang taat melayani Allah, karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan tolong kami untuk belajar firman-Mu, bahwa kami senang sekali, kami dikasihi Tuhan, kami juga dipilih untuk melayani. Tolong kami ya Tuhan, untuk melayani dengan sukacita, melayani dengan memberikan yang terbaik, melayani tidak asal-asalan, tapi sungguh-sungguh, karena kami melakukannya untuk Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, anak-anak silahkan bersemangat menghafal ayat hafalannya ya. Bye-bye. God bless you kids.